Oh ya ya, Baginda ulang tahun Agatha. Oke siap. Kata saya benar. Sekarang kau maki-maki Jokowi segala macam. Yang ditangkap itu suaramu berikut badanmu. Pak polisi, itu kan kata-kata saya. Kata-kata saya bukan manusia. Cobain sono, tamparin kau 2,5 hari. Ngobrol. Tapi nggak bisa bedain lah kau. Gelar kau manusia, tapi kau nggak bisa bedain mana manusia mana saya anjing. Enggak, kurang tepat. Ulang tahun itu buat yang masih hidup, teman-teman. Oh iya, ulang mati. Apa? Peringatan kematian, maaf. Iya. Itu. Kenapa kita bersuka cita kalau kita merayakan ulang tahun ya? Karena kita masih hidup di hari ulang tahun kita. Itu justru penghujatan. Iya. Ucapannya kan selamat sudah mati. Iya. Gak mungkin sedih. Gak mungkin. Jangan. Hari berbahagia itu jangan dicucurkan air mata. Ulang mati ya teman-teman ya. Itu yang kalian bilang ulang tahun Muhammad besok itu penghujat. Oh iya maaf itu fitnah. Maaf. Penghujat. Orang dia udah mati kok. Oke. Saya atas nama Agatha minta maaf karena mengucapkan selamat ulang tahun yang adalah tidak benar bahwa besok adalah mengulang kematiannya. Iya. Mohon maaf. Karena tanggal kematian Baginda sama tanggal ulang tahunnya sama, 12 Rabiul Awal. Jadi sehingga besok mengucapkan gimana Pak Prof? Selamat meninggal almarhum. Iya. Selamat meninggal. Gak mungkin selamat dikubur. Ya. Selamat. Tapi fenomena teman-teman. Fenomena yang paling membagongkan ya. Besok ini ya yang kita ingat ya. Saat di mana hari ulang tahunnya itu juga hari kematiannya. Dia lahir hari Senin 12 Rabiul Awal ya, tahun 571 Masehi. Belum ada tahun Hijriah. Dia meninggalnya hari Senin juga 12 Rabiul Awal tahun 632 atau 11 Hijriah ya. Tapi yang paling keren dari peristiwa kematiannya apa? Tahu nggak tak? Tahu nggak tak? Apa tuh? Bakar Rukupan. Yang paling keren adalah di hari kematiannya Allah dan Jibril pun meninggal. Wahyu tidak turun lagi. Padahal oleh karena selimut Aisyah lah wahyu turun. Kenapa selimutnya masih ada? Wahyu tak turun juga. Kalau sekarang ya orang Kristen masih ada ya ketemu Tuhan Yesus gitu ya. Wah, kesaksian. Ada. Selalu. Romo Aji aja masih begitu ya, Romo Aji ada ya. Nah, kenapa nggak pernah ada yang ketemu Allah lagi? Udah 1500 tahun guys. Minimal. Ya udahlah itulah Pak Prof, lewat lah. Silakan Pak MPL nih mau menanggapin. Mana tadi? Maces. Selamat ya Bang buat acara besok ya Bang, memperingati kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung wassalam betul lah. Halo. Silakan. Yohanes 16:12 sampai 16:13. Iya, coba bacain Bang. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke? Iya. Terus? Itu kan Tuhan ngomong kepada Yesus, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang bukan, itu Yesus ngomong sama muridnya. Kok Tuhan ngomong sama Yesus? Dia ngomong sama muridnya gitu ya? Iya. Dia ngomong masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi betul dapat menanggungnya. Jadi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Siapa Roh kebenaran yang akan datang menurut Yesus? Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh yang menyertai murid-muridnya. Roh Kudus itu adalah nafasnya Allah. Ya siapa? Dia kan nafasnya Allah. Dunia tidak bisa melihatnya nih. Ya.
Coba baca ke bawahnya, paling udah dapet jawabannya. Yohanes berapa tadi? 14 ayat? Dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Yohanes berapa? 16 ayat berapa tadi? 8. Kalau ia datang, ya kan, ini kan, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran. Apa? Ini kan bukan? Yang mana? Iya. Bang MPL, baca ayat sebelumnya aja dulu, Bang. Biar komplit. Ayat Yohanes 15 ayat 26. Coba. Ayat 26. Iya, Yohanes 15 ayat 26. Itu kan cerita tentang roh itu kan? Penjelasannya ada di situ. Oke. Semuanya ini akan kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dalam kiasan. Ini kan? Bukan. Pada hari itu kamu akan berdoa dan yang mana sih Pak Prof? Oh, itu 17. Sorry. 15 ayat 26. 15 ayat 26. Oke, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Bukan. Lah, berarti 15. bukan 14. 15. Hah? 15. Tadi kan 16. Mundur satu pasal. Oh, iya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, itu. Tentang Yesus. Roh kebenaran. Nah, yang utus siapa? Yesus. Keluar dari mana? Dari Bapa. Nah, berarti rohnya diutus oleh Yesus. Jikalau penghibur yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, itu kamunya di situ adalah para rasul. para rasul. Abang maksudnya siapa itu? Maksudnya roh itu siapa menurut abang? Muhammad. Nah, kalau Muhammad baca itu tadi ayat 26. Yang utus? Roh Yesus. diutus sama Yesus, berarti Muhammad itu utusan Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Allah. Wow. Mau? Yakin? Kan Mau. aku utus dari Bapa. Jikalau penghibur yang Ya. dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ya. Dia Siapa yang akan- utus? Yang utus siapa? Ini profesor kan? Ini beneran Iya, yang profesor. utus siapa? Aku jadi tanda tanya sih. Masa nggak bisa Nggak masalah bang, nggak masalah. Yang penting jangan sebut saya Islam. Anda sebut saya Islam, saya kick. Anda mau bilang saya bodoh, bilang apapun boleh. masuk Islam? Saya nanya, Anda ini seorang profesor. Nggak, langsung aja ke ini apa yang Anda tanya. Ngapain sih ngomongin orang? Enggak. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Di sini konteksnya Yesus ngomong sama murid-muridnya. Murid nih ya, nih Pak Prop nih ya. Pak Prop nih murid Yesus ya. Jikalau Roh Kudus yang akan kuutus datang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku loh, Pak Prop. Murid-muridku. Itu, dan kamu juga Pak Prop, katanya ya. Harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh Kudus dan para rasul bersaksi tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah penyataan diri Bapa yang gak kelihatan. Oh. Jadi abang mau bilang apa itu Muhammad? Ya berarti Anda harus akui Muhammad diutus sama Yesus. Nah, Karena di situ katanya akan kuutus. Cie, Yesus Allah ye. Ye, Yesus Allah Gila. ye, Allah. Lail Yesus. La ilah mana la ilah Yesus. La ilaha Yesua Hamasiah. Gimana Pak? Cie udah ngakuin Yesus Allah. Cie. Muhammad utusan Yesus. Tapi ini matching loh. Tapi ini matching ketika kita bawa Al-Hadid ayat 3, ini matching dengan Yesus sama.
Ya. Ini juga matching di Wahyu 20 berapa Prof yang ngutus nabi? Ngutus malaikat. Ini matching. Ya. Matius 23 ayat 34 juga matching. Yesus ngutus nabi-nabi. Matching kali sama Allah. Pas. Ya. Oke, kalian tadi kan Yesus itu Tuhan kan. Cobalah kalian bisa bagi tahu saya di kitab kalian yang bahwasannya Yesus itu mengaku dirinya itu Tuhan. Itu barusan. Itu barusan. Itu barusan tadi. Itu tadi. Itu barusan. Mana Ya kata-katanya? itu tadi dia mengutus. Dia mengaku dirinya Tuhan, bukan Loh, masalah. Coba. Dia bukan ngaku lagi, dia membuktikan. Dia bukan ngaku lagi, ini membuktikan. Hah? Pak, saya tanya Pak, yang mengutus Ruhul Kudus atau Jibril siapa? Yang mengutus Ruhul Kudus atau Jibril dalam kurung itu siapa Pak? Yang mengutus Jibril itu ya Allah. Ya udah ini Yesus Ya udah lagi itu yang ngutus ngutus Ruhul Yesus di situ. Kamu tadi udah bolak-balik baca itu. Kok susah sih? Kok kayak nggak ngerti bahasa, gaya bahasa ya? Nggak ngerti gaya bahasa. Yang mutlak dong. Ya kalau di Al-Quran itu asli mutlak semua. Dia cantik, Agatha cantik, sama kak? Dia adalah Agatha. Yang cantik itu adalah Agatha kan gitu kan? Dia cantik, Agatha cantik. Artinya adalah Agatha cantik. Ya kan? Dia mutlak sama-sama kan. Jadi yang mutlak itu misalkan Yesus mengutus, Allah mengutus. Yesus adalah Allah. Ih, nggak pernah belajar bahasa Indonesia nih. Waktu SD pernah nggak sih belajar kayak gini? Ada kan? Boleh belajar dong. Ada kayak gini. Apa namanya ya? Pelajaran apa ya? Bahasa Indonesia nih. Tapi apa namanya? Aku lupa. Itu SPOK. subnya. coba Subjek, ayat predikat, yang objek. apa saja yang aku Tuhan dan sembahlah aku gitu ada nggak? Itu kan gini Pak. Kalau kau mau ayat yang kayak gitu berarti kau mau menyamakan agama Kristen kayak Muhammad. Muhammad mau ngeo, turunkan ayat yang persis. Gak bisa. Gak bisa. Alkitab kami ini bukan ayat requestan kayak resep dokter. Dok, saya linu-linu di sini, Prof. Tulis. Obat linu-linu adalah nggak bisa. Kitab kami ini bukan kitab request. Waktu mau berak, tolong Muhammad suruh istri-istrimu itu pakai hijab. Aku kemarin nengok Sauda lagi boker di lapangan, turun. Nggak bisa. Bisa nggak kalian taruh di Alkitab kami nih, akulah Tuhan Yesus sembahku? Nggak bisa, karena ini bukan kitab pesanan kayak Umar. Betul. Raiso. Kak, kalian itu tahu Yesus itu Tuhan dari mana kalau bukan dari kitab? Para rasul. Saksian para rasul, makanya Para rasul. Ini kamu belum cuma ada. bisa tahu Tuhan dari buku yang tipis kayak gini. Tapi kami bisa tahu Yesus itu Allah dari karya dia jadi manusia, ada saksinya, terverifikasi sama sejarah, bukan hanya kitab suci. Kamu pincang, inimu nggak ada, kamu udah nggak punya keimanan, bro. Kamu nggak punya keimanan. Mana sejarah yang mengakui diri Yesus itu dirinya itu Tuhan? Kalau Ada bukunya. Kaji dari sejarah, mana tulisannya Ini. Yesus itu Ini. mengaku dirinya itu? Ini salah satunya. Ini. Iya, yang saya tanya itu mana? Ini ya, Ya itu. surat Rasul Paulus, surat kesaksian Matius, kesaksiannya Lukas, kesaksian Yohanes, Semua para rasul. semua ini Petrus. Ini orang-orang Yahudi ini orang Yahudi. Ini mereka ini bawa berita ini. Makanya si Juma kan selalu bilang, loh kitab kalian itu kitab penyelidikan, kitab wartawan. Karena dia bawa berita. Coba Prof, yang di mana Lukas berapa Prof? Ini penyelidikan berarti ini Lukas 1 ayat peristiwa. Lukas 1 ayat 1. Nih dengar ya. Theophilus yang mulia nih kayak surat kabar nih. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Nah ini tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Beneran ada terjadi di antara kita. Berarti pakai biji mata disaksikan ya. Seperti yang
disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka? Yang dari semula adalah saksi mata dari pelayan firman. Karena itu setelah aku selidiki segala peristiwa ini, diselidiki ya, lu kayak detektif Conan. Peristiwa dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat tahu. Nah, jadi kami tahu dari para rasul yang menyaksikan yang sejak semula adalah saksi dan pelayan firman Yesus tadi. Itu. Kalau buku ini nggak bisa diselidiki, Bang. Ini nggak bisa diselidiki isinya. Nggak ada. Tempatnya aja nggak jelas. Al-Quran. Pernah nggak? Seumur hidup Anda pernah dengar nggak orang menyelidiki Al-Quran? Sejarahnya, segala macam bukti-bukti yang ada dalam sini. Pernah nggak? Ada. Nggak ada. Jadi sama seperti Doraemon. Doraemon pernah diselidiki nggak? Enggak lah, orang itu fiktif. Nggak mungkin. Dragon Ball, Doraemon, Naruto, siapa lagi? Digimon, Pokemon. Pernah nggak diselidiki? Nggak pernah. Harry Potter itu nggak bisa. Harry Potter nggak bisa. Tapi kalau kitab kami, Harry Potter tuh gini ya Pak Prof ya. Walau ada tempatnya yang kayak menunjang, ada kayak tempat-tempat Harry Potter yang kayak di film itu, tapi itu fiktif, itu buatan. fiktif, betul. Itu tidak bisa diselidiki. Kenapa? Karena itu baru dibuat. Jadi pengakuan Yesus tentang dirinya Allah jangan hanya mencari di dalam Alkitab, tapi dari kesaksian para rasul dan orang-orang yang hidup sejaman. Gitu. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Bukan firman jadi buku. Firman jadi buku ya seperti ini, Bang. Ini kan kitabnya Bang kan. Nggak bisa ditanyain, Pro. Ya. Kalau buku nggak bisa ditanyain. Ini nggak bisa ditanyain. Ini nggak ada pribadinya nih. Coba ngobrol, Pak. Assalamualaikum, kau apa? Assalamualaikum. Dia nggak bisa jawab, aku Quran. Tapi kalau Rasul Yohanes ditanyain, aku Yohanes, aku nengok Yesus. Bisa ngomong, itu kesaksian. Loh kalau ini bukan kesaksian ini. Buku itu bukan kesaksian. Coba sebentar ya. Kalian bilang firman itu Tuhan gitu kan? Ya. Firman itu Allah. Firman itu Allah. Nah. Firman Setuju itu nggak? Allah. Bentar, setuju. Sabar dulu, sabar. Kita perlu tahu standing pointmu dulu. Menurutmu firman itu Allah nggak? Firman itu adalah kata-kata yang diucapkan Ya, Allah. Allah atau bukan? Halik atau makhluk? Halik atau makhluk? Bang, firman itu halik atau makhluk? Hah? Ciptaan atau pencipta? Nggak tahu. Apa sih? Agak itu. Coba apa tadi? Tempat dia berisik. Firman itu pencipta atau ciptaan? Tempat dia berisik. Dia lagi. Firman itu perkataan, bukan pencipta atau dicipta. Itu perkataan Tuhan atau Allah. Perkataan yang bisa Cuma berkata-kata. dua, Bang. Di dunia ini cuma dua, Bang. Pencipta atau ciptaan. Firman itu masuk ke dalam mana? Pencipta atau ciptaan? Nggak ada. Nggak ada. Loh, Karena firman Bukan itu ciptaan. iya. berarti ada yang selain Allah dan ada yang tidak makhluk. Ada yang separuh-separuh berarti ya. Nah, ini namanya tauhid. Kalian itu emang ya mohon maaf bahasa kasarnya proper. Cuman arti firman itu masa iya? Kalau firman kamu bilang firman itu ciptaan, berarti kamu bukan Islam. Kalau kamu bilang firman itu ciptaan, kamu bukan Islam. Berarti kamu adalah aliran Mu'tazilah. kepada Nabi Kalau aliran Mu'tazilah, kalau kamu aliran Mu'tazilah, ya 1000 tahun yang lalu kamu mengatakan firman itu adalah ciptaan, Udah kamu dipenggal. dipenggal sama orang Islam. Hmm. Sekarang kamu karena hidup di negeri hukum, kamu bisa berkelit dengan apa? Dengan ketidaktahuanmu. Berani nggak kamu bilang firman itu ciptaan? Kan saya bilang tadi nggak ada. Temu di depan Oh, iya. ulama ditabokin nih, Prof. Ciptaan atau bukan? Ngomong aja. Kamu bilang aja ciptaan gitu. Bilang firman itu ciptaan. Bilang aja. Memang firman itu bukan ciptaan, firman itu ucapan. Loh. Iya, ucapan itu apa? Ciptaan Ucapan enggak? itu dari Tuhan yang diturunkan kepada Nabi.
Itu Enggak, roh saya firman. nggak nanya itu. Pertanyaannya nggak itu. Perkataannya Allah ini ciptaan nggak? Hah? Dia gini aja bingung ya. Aduh, Kamu nggak- gini aja bingung. Kamu mau lawan orang Kristen, kamu cuma masalah firman aja nggak tahu apa-apa, bro. Astaga. Kok ketawa? Oke, saya Kamu tanya. ngetawain dirimu sendiri. Saya tanya, bro. Suaramu itu manusia nggak? Suara kamu itu kayak mana ya dibilang Iya, hakikatnya apa itu suaramu itu? Manusia nggak? suara manusia, Iya, hakikat suaramu itu manusia nggak? binatang. Hah? Oke. Suara itu banyak. Suara itu bukan melambangkan hal. Iya, suaramu itu kan kata-kata dalam bentuk kata-kata. Coba kata-katamu itu manusia nggak? Hah? Kata-katamu itu manusia nggak? Kata-kataku manusia. Kata-kata itu bukan sih kalau menurutku. Oke, Karena jadi kata-katamu itu apa? Anjing, pohon beringin. Yang mana hakikatnya? Kata-katamu itu kata-kata anjing atau kata-kata manusia? Saya tanya. astaga, kata-kata Iya dong, saya mau tahu. Kalau anjing itu nggak bisa berkata-kata. bukan sebuah wujud loh. Loh, Oke. wujud dong. Suaramu itu wujud, kata-katamu itu wujud. Kalau nggak wujud, coba kau ketik di bawah. Coba kau ketik kata-katamu itu wujud nggak itu? Wujud, jangan bilang nggak wujud. Gimana? Nggak ngerti, nggak nyampe lah kau kayaknya ke sini. Belum nyampe akal kau. Iya, Makanya kau bingung mengatakan firman itu ciptaan atau tidak, kau nggak akan tahu itu. dengan gelarnya profesor doktor tetapi Lah kamu aja nggak bisa jawab, kamu aja nggak bisa jawab. Kata-katamu itu manusia, kata-kata manusia, atau kata-kata anjing, atau kata-kata pohon beringin. kata-kata ini yang kamu tanya kata-kata saya atau Iyalah, ini yang saya denger ini, yang didengar 2.600 orang di sini. Kata-katamu ini kata-kata manusia atau kata-kata siapa? Apa? aku kata-kata manusia lah. Kalau Ya udah, berarti kata-katamu adalah manusia. Sesuatu realita yang di dalam dirimu itu kodratnya manusia. Maka kata-kata Allah adalah Allah. Kalau kamu sudah menjawab kata-katamu adalah manusia, coba dong. maka kata-kata Allah adalah Allah. Karena kata-kata Allah itu berasal dari dalam hakikat Allah itu. Lu kamu sesimpelin aja nggak ngerti apa-apa. Mau ngomongin apa, Dek? Kalian belum nyampe di dalam ilmu makrifat. Syariat aja kalian belum tentu, baca Al-Quran aja kalian belum jelas. Dengan manusia belajar di mana? Apa? Kata sama dengan manusia itu belajar dari mana? Coba aja kau maki-maki Jokowi, yang ditangkap kau, bukan kata-katamu. Cobain. Mau nyobain kata-kata saya? Hah? Mau nyobain nggak bahwa kata-kata saya benar? Sekarang kau maki-maki Jokowi segala macam. Yang ditangkap itu suaramu berikut badanmu. Itu membuktikan kata-katamu itu ada di dalam dirimu. Loh, Pak polisi, itu kan kata-kata saya. Kata-kata saya bukan manusia. Cobain sono, tamparin kau 2,5 hari. Hah? Ngerti kau? Gak nyampe juga kau sampai sini. Wajar lah, masih Islam dia. Iya, betul. Wajar ya bang ya. Maaf Masih ya Islam bang ya, maaf ya bang. Emosi pula aku nih kok. Ada yang mau ngelindas di bawah? Boleh. Ambulans siap ya, ready, tangkap. Capek kau aku. Gelarmu Prab, tapi nggak bisa bedain lah kau. Gelar kau manusia, tapi kau nggak bisa bedain mana manusia mana saya anjing. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu menasihati sepikir dalam hidup sesama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu berdiri menuntut pembalasan, tetapi biarlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pandang. Pemerintahan adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada
orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah genapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita pada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh, malam telah hampir saling siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam percabulan dan perselisihan dan iri hati, tetapi kenalkanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Terimalah orang yang lemah imannya dan mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap harinya yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demikian aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itu adalah suatu itu najis. Sebab jika engkau yang menyakiti
di hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah